Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bani Zurwi, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi NIM 19060045 Fakultas Ekonomi Universitas Kalibata. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang resume yang ke-15 dari mata kuliah pengatur ekonomi pembangunan, yaitu tentang teori Myrdal mengenai dampak balik, yang akan saya bagi kepada beberapa poin di bawah ini dan sekaligus saya akan menjabarkannya. Profesor Gunnar Myrdal berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses menyebab sekeluarga yang membuat sisi kaya mendapat keuntungan semakin banyak dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik cenderung membentuk dan dampak sebar special effect cenderung mengecil. Secara kumulatif, kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebarkan ketimpangan regional di antara negara-negara terbelakang. Negara terbelakang, proses kumulatif dan sekuler juga dikenal sebagai lingkungan sektor kemiskinan berjalan menurun dan karena tidak teratur menyebabkan meningkatnya ketimpangan. Profesor Myrdal yakin bahwa menerapkan gagasan pertimbangan stabil sebagai dasar suatu teori yang diperlukan untuk mengelola keseimbangan stabil perubahan suatu sistem sosial adalah keliru. Akan tetapi, jika kita tetap menerapkan analisa keseimbangan stabil tersebut, maka suatu perubahan akan senantiasa menimbulkan reaksi dalam sistem itu sendiri dengan perubahan yang secara keseluruhan bergerak ke arah yang berlawanan dengan perubahan pertama. Ide yang lain menjelaskan Myrdal ialah dalam hal inflasi yang berkecenderungan suatu stabilitas otomatis di dalam suatu sistem sosial. Sistem itu tidak sendirinya dengan bergerak menuju ketimpangan di antara berbagai kekuatan, tetapi justru secara konstan bergerak menjauh dari situasi seperti itu. Dalam hal itu, hal wajar suatu perubahan tidak menimbulkan perubahan yang berlawanan, tetapi malah perubahan yang mendukung penggerak sistem tersebut ke arah yang sama dengan perubahan pertama, tetapi ke tempat yang lebih jauh. Asumsi realistis lainnya berkaitan dengan pendekatan keseimbangan stabil adalah faktor ekonomi. Teori ekonomi klasik mempunyai kelemahan pokok, yaitu mengabaikan faktor-faktor ekonomi yang menjadi salah satu faktor yang memperlicin jalannya sebuah penyebab sekuler dalam proses kumulatif perubahan ekonomi. Lalu yang kedua, teori Myrdal. Profesor Myrdal membangun teori ketimpangan dan dari pembangunan ekonominya di sektor ketimpangan regional dengan nasional internasional. Untuk menjelaskan hal itu, ia memakai ide dampak balik dan dampak sektor. Banyak definisikan semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi dari suatu tempat, karena sebab di luar tempat itu dampak yang menunjukkan pada dampak momentum pembangunan menyebar secara sensitif fungsional dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah lainnya. Ketimpangan regional. Asal tidak sama regional dalam suatu negara berakar pada susunan non-ekonomi. Ketimpangan regional berkaitan dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba ialah mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi, sementara wilayah yang terlantar menyebab gejala ini menurut profesor ialah peranan bebas kota pasar yang cenderung mempersempit ketimpangan regional. Dia berkata, jika segala sesuatu diarahkan pada kekuatan pasar tanpa diiringi investasi kebijakan ataupun, maka produksi, industri, perdagangan, perbankan, asuransi, perkapalan, dan hampir semua kegiatan ekonomi di dalam perekonomian sedang berkembang cenderung mendatangkan keuntungan di wilayah tertentu dan meningkatkan daerah lainnya. Dampak dari migrasi perpindahan modal dan perdagangan daerah dan wilayah tempat-tempat kegiatan ekonomi berkembang akan menarik orang-orang muda dan aktif dari bagian lain negara bersangkutan. Perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi tersebut. Lingkup investasi lebih pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang. Demikian, perdagangan akan cenderung menguntungkan wilayah maju dan merugikan wilayah yang kurang maju. Pembangunan industri di wilayah pertama dapat menghancurkan industri yang ada di wilayah terbelakang, dan wilayah yang lebih investasikan tetap menjadi wilayah agraris. Menurut Myrdal, penyebaran dan perluasan pasar akan sering memberikan keuntungan daya saing kepada industri di sentra-sentra pengembangan yang telah mapan, karena industrialisasi merupakan kekuatan dinamis dalam pembangunan. Maka wilayah-wilayah yang lebih miskin sebagai besar tetap bersifat agraris. Dalam wilayah ini tidak hanya industri manufaktur dan usaha pertanian, tapi bahkan pertanian ini sendiri menunjukkan tingkat produktivitas yang jauh lebih rendah dibanding dengan wilayah yang kaya.
Dampak baik versus dampak bebas sebar. Akan tetapi, dampak balik dan dampak sebar tidak mungkin berjalan seimbang. Untuk mendukung pendapatan ini, Profesor Medan mengutip dan korelasi umum yang tersimpun dalam kajian kondisi ekonomi PBB untuk Eropa. Pertama, ketimpangan regional jauh lebih besar di negara miskin ketimbang negara maju. Kedua, negara miskin ketimpangan regional semakin melebar, sedang di negara kaya semakin menyempit, semakin besar di negara perluasan. Mengenai kedua korelasi ini dapat ditemui pada kenyataan bahwa semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi yang sudah capai suatu negara, biasanya semakin kuat pula dalam persebaran yang akan terjadi. Dan demikian, sekali suatu negara berhasil mencapai tingkat pembangunan yang tinggi, pembangunan ekonomi akan menjadi suatu proses yang akan berjalan otomatis. Sebaliknya, sebab utama keterbelakangan negara terbelakang terletak pada lemahnya dampak sebar dan kuatnya dampak balik sebagai dalam proses yang semakin mengumpul itu. Kemiskinan adalah penyebab yang berasal dari dirinya sendiri. Peran pemerintah, kebijakan nasional negara miskin cenderung memperburuk ketimpangan regional. Faktor lain yang menjadi penyebab ketimpangan regional negara miskin adalah lembaga feodal kokoh yang lemah dan lembaga lainnya yang tidak legers dan struktur kekayaan membantu si kaya menghisap si miskin. Karena pemerintah negara terbelakang harus menerapkan kebijakan yang bersifat adil guna memperlemah dampak balik dan mempercepat dampak sebar dalam rangka membatasi ketimpangan regional dan memperkuat dasar-dasar bagi kemajuan ekonomi yang berkesinambungan. Lalu yang kedua ialah ketimpangan internasional. Menurut Miller, perdagangan internasional mungkin mempunyai dampak surut yang kuat di negara terbelakang. Ia menulis perdagangan pada umumnya cenderung dapat menguntungkan si kaya dari wilayah maju dan mengabaikan negara-negara yang kurang maju. Negara kaya mempunyai basis industri manufaktur yang kuat dengan dampak sebar yang kuat. Dengan mengekspor produksi industri dengan harga yang murah ke negara terbelakang, mereka memastikan industri skala kecil dan industri perajinan tangan kada terbelakang. Ini cenderung mengubah negara terbelakang menjadi produsen barang-barang primer untuk diekspor. Karena permintaan akan barang ekspor elastis, maka mereka menderita akibat fluktuasi harga yang menggila. Akibatnya, mereka tidak dapat mengambil untung dan naik turunnya harga dunia barang ekspor mereka. Negara pengimpor mengambil keuntungan dari murahnya produk mereka tersebut. Perpindahan modal juga gagal menghapus ketimpangan internasional, karena negara maju lebih menjanjikan keuntungan dan jaminan bagi para investor. Negara modal akan semakin menjauhkan dari negara terbelakang. Modal yang mengalir ke negara terbelakang yang terjadi sebagian besar diarahkan pada produksi primer untuk ekspor, tapi ia cenderung merugikan perekonomian mereka karena dampak balik yang begitu kuat. Dengan demikian, perdagangan dalam perpindahan modal secara bebas yang telah menghasilkan kemajuan ekonomi bagi negara maju ternyata menurunkan dampak balik yang pahit bagi negara terbelakang di seluruh dunia. Penghambat yang paling kuat di dalam menghargai penyebaran dampak momentum perdagangan dari secara luas negeri yang lebih kuat ketimbang penghambat dalam bentuk nasional ialah kemiskinan yang mencekam negara terbelakang itu sendiri serta dampak sebar yang terlalu jauh di dalamnya. Lalu yang terakhir adalah pandangan kritis. Tesis Miller memerlukan suatu teori yang lain sama sekali berbeda dari teori keterbelakangan lainnya. Dengan bagus dalam menggabungkan kekuatan internasional dan nasional cenderung membuat negara terbelakang tetap berada dalam proses kumulatif di masa-masa kemiskinan. Menjadi penyebab dirinya sendiri. Peran terbesar kekuatan pasar pada perdagangan bebas cenderung menghambat potensi ekspor ke negara-negara tersebut. Akibatnya tercipta di suatu jurang dalam antara impor dan ekspor negara terbelakang yang kemudian membuat pembangunan ekonomi menjadi suatu mahal dan lama. Bukti empiris tidak menunjukkan bahwa tesis Miller telah terbukti kebenarannya. Hal ini membuktikan bahwa tesis Miller ini belum bisa dipastikan karena belum terbukti kebenarannya. Mungkin sekian penjelasan tentang teori Miller mengenai dampak balik. Jika ada salah, saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.